Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yasha' wa min nafsin la tasfa' wa min da'watin yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa YouTube yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia merupakan negara yang luar biasa, yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan sumber daya alam yang seperti itu, seharusnya Indonesia menjadi dapat mampu untuk kemudian mensejahterakan rakyatnya. Namun, fakta yang terjadi adalah justru Indonesia gagal untuk mensejahterakan rakyat. Kita banyak fakta-fakta yang muncul dalam kondisi di Indonesia ini. Yang paling teringat, isu yang paling tren adalah bagaimana kemudian kasus korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dia melakukan korupsi besar-besaran. Sesungguhnya kasus korupsi ini bukanlah kasus yang baru, tapi justru kasus ini adalah kasus di mana menjadi momok yang sangat luar biasa bagi Indonesia, bahkan sampai gagal untuk kemudian menanggulangi terhadap korupsi. Kita lihat dalam kasus Alun Rafael, menurut data KPK, dia berhasil mengkorupsi dengan jumlah 500 miliar dengan meletakkannya di 40 rekening. Begitu sangat rapi, begitu sangat detail dia menyembunyikan korupsinya. Dan fakta juga mengejutkan bahwa sesungguhnya dia tidak pernah melaporkan pajak atau kekayaan ke bagian pajak. Itu juga menjadi fakta yang sangat unik. Seorang pegawai pajak tidak melaporkan kekayaannya. Nah, ini menjadi sesuatu yang ironis sekali terhadap bagaimana kasus korupsi yang ada di Indonesia. Kalau kita berpikir, kalau kita kembalikan kepada Islam, bahwa kasus-kasus korupsi itu adalah sebuah kriminalitas yang harusnya sangat penting untuk ditanggulangi. Ya, bagaimana kemudian kasus korupsi itu, dan Allah menyebutkan dalam dan wasyariku wasyarikatu fadhiyaduhuma, bahwa pencuri laki-laki dan perempuan harus dipotong tangannya. Sebagian ulama menjelaskan syarat untuk kemudian dipotong tangannya itu adalah hanya 10 dirham. Ya. Jadi kalau kita katakanlah 10 dirham itu hanya 500.000. Lah, berapa banyak kekayaan yang sudah dilakukan, yang sudah dikorupsi oleh pemimpin-pemimpin kita. Ini sesuatu yang saya rasa gak ada korupsi hanya sekedar 500.000 atau 1 juta, justru lebih daripada itu. Maka kalau di dalam hukum Islam, maka itu harus dipotong tangannya. Lah, seperti ini adalah salah satu yang menjadikan korupsi ya bercongkol di dalam di negeri ini adalah, yang pertama itu adalah tidak adanya sebuah aturan atau evaluasi monitoring yang ketat terhadap para pimpinan-pimpinan kita. Yang kedua, bagi seorang korupsi, bagi seorang koruptor, tidak ada sanksi yang tegas, bahkan relatif lebih ringan. Maka pemirsa YouTube yang budiman, ini harusnya menjadi sebuah renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya korupsi itu adalah masalah kita bersama. Sehingga untuk menyelesaikan korupsi ini di Indonesia, maka kita harus kembali kepada Islam, kembali kepada syariah, sehingga korupsi di Indonesia terhindar dan akan terbatas sampai pada akar-akarnya. Mungkin itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لنعمل صالحا
في يدي رسالة التغيير.